mana kita akan mengetahui sebagai seorang perawat apa bagaimana anatomi fisiologi dari sistem endokrin yang meliputi kulit, kuku, dan juga rambut. Sebagai pengantar, kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasi dari lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ yang sangat esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Jadi, jika kulit ada dalam keadaan yang tidak normal, maka kemungkinan dalam tubuh manusia tersebut juga ada yang tidak normal. Secara garis besar, anatomi kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subcutaneous. Dan juga ada tambahan-tambahan yaitu aksesoris. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kulit tersusun dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis atau kutikel, dermis atau corium, cutisfera, dan true skin atau lapisan subcutis atau hipodermis. Epidermis dibagi menjadi 5 lapisan, kemudian dermis menjadi 2, dan subcutis atau hipodermis. Kita bahas dulu tentang epidermis. Ada beberapa lapisan yang ada pada epidermis. Pertama adalah stratum corneum atau lapisan tanduk, yaitu lapisan kulit yang paling luar, kemudian berbentuk sel gepeng yang mati, tidak memiliki inti, protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel keratin atau sel-sel yang telah mati atau tidak berinti. Lapisan yang di bawahnya yaitu lapisan kedua yaitu stratum lucidum, terletak di bawah korneum, terang, gepeng tanpa inti juga, kemudian protoplasmanya berubah menjadi protein atau elergin. Hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin terdiri dari 2 sampai 3 lapisan sel gepeng, kemudian bentuknya seperti lapisan kulit padi. Plasma berpikir kasar atau namanya keratohyalin. Pada lapisan ini ada inti, kemudian juga tampak jelas pada telapak tangan dan kaki yang memiliki lapisan kulit yang tebal. Yang keempat yaitu stratum spinosum atau stratum malpighi atau pickle cell layer, terdiri dari 5 sampai 8 lapisan. Kemudian ini merupakan lapisan yang paling tebal, berbentuk poligonal karena adanya proses mitosis. Kemudian terdapat juga sel Langerhans memproduksi keratin dan juga protein yang tidak larut air karena berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit. Yang terakhir yaitu lapisan stratum basal, lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, berbentuk kolumnar atau kubus, kemudian pembentuk melanin yang mengandung pigmen dan juga mampu mengadakan mitosis dan berfungsi sebagai reproduktif. Ini adalah lapisan-lapisan dari epidermis, yaitu saya review kembali, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, granulosum, spinosum, basal. Kemudian sesuai dengan bentuk-bentuk yang sudah dijelaskan tadi, ada berbagai macam bentuk-bentuk yang sudah saya jelaskan di awal slide. Kemudian kita akan membahas tentang lapisan dermis atau lapisan yang kedua. Lapisan dermis ada yang menjemput corium, ada cutisfera atau true skin. Ada 3 jenis jaringan yaitu kolagen dan serat elastis, ada otot dan juga saraf. Di sini sudah mendapatkan suplai darah dan juga saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Jadi lapisan dermis ini di bawahnya lapisan epidermis dan jauh lebih tebal. Di sini terdapat sensori aparatus, yaitu yang dapat menerima rangsangan sentuhan, tekanan, temperatur, dan juga nyeri. Jadi kalau Anda misalkan terkena sesuatu kemudian merasakan nyeri, berarti stimulus itu sudah sampai ke lapisan dermis ini. Ada 2 bagian, yaitu ada pars papillare dan pars reticulaire. Papillare yaitu bagian yang menonjol ke epidermis, berisi serabut saraf dan pembuluh darah. Kemudian ada reticulaire, mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, dan juga saraf kolagen.
lapisan dermis, lapisan ada yang bagian papilare dan juga retikulare, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan subkutis atau hipodermis. Ini merupakan kelanjutan dari dermis, kemudian terdiri dari jaringan ikat yang longgar berisi sel-sel lemak, kemudian disebut dengan paniculus adiposa karena di sini berisi cadangan makanan. Ini memiliki ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan yang membedakan dengan lapisan yang lain adalah ada petah bening. Ini adalah jaringan hipodermis yang terdiri dari ada folikel rambut, jalikan lemak, kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Sudah lebih dalam lagi, yang membedakan adalah memiliki sudah sel-sel dari getah bening. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama, tergantung dari lokasi. Misalkan pada abdomen, maka ketebalannya bisa sampai 3 cm karena memang pada bagian abdomen itu ada sel-sel lemak yang lebih banyak. Kelopak mata, penis itu memiliki lebih tipis atau lebih sedikit karena sebagai memiliki fungsi isolator panas bagi tubuh. Kita akan membahas tentang melanosit. Apa itu melanosit? Yaitu sel-sel yang mampu memproduksi pigmen coklat atau melanin. Yaitu fungsinya adalah untuk menyerap sinar UV atau ultraviolet. Sinar UV ini berisi energi yang tinggi foton yang dapat merusak DNA sehingga dapat mutasi. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Struktur aksesoris kulit. Kita akan membahas tentang struktur aksesoris kulit, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin dan apokrin. Apa itu? Jika ekrin ini adalah yang berwarna hijau pada gambar, sedangkan apokrin berwarna biru. Dia berada di sebelah sel-sel pada rambut biasanya. Kelenjar ekrin ini kecil-kecil, letaknya dangkal, berada di lapisan dermis, ada di permukaan kulit. Kemudian sekret yang dikeluarkan itu encer, kira-kira 1,5 liter per 24 jam. Jika ada udara panas dan kering, maka kurang lebih bisa menghasilkan 6 liter per hari atau 24 jam. Kemudian dapat dipengaruhi oleh stres emosional, panas, dan saraf simpatis. Makanya ketika orang emosional atau misalkan stres, maka akan berkeringat lebih banyak atau ketika ada suhu panas. Fungsinya apa? Untuk pengurangan keringat, pengaturan suhu tubuh. Kemudian kelenjar yang kedua yaitu apokrin, dia terletak lebih dalam, sekresinya lebih kental, banyak pada aksila atau ketiak, pada areola mama, pada pubis dan saluran yang luar. Untuk fungsi yang spesifik belum jelas, tetapi ada yang menjelaskan bahwa merupakan bakteriostatik atau membunuh bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia yang berkontak dengan kulit. Yang kedua yaitu kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kelenjar minyak seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya yaitu memberi lapisan lemak, bakteriostatik atau membunuh bakteri dan juga menahan evaporasi atau penguapan. Masa remaja pada kelenjar sebasea lebih produktif, karena itulah pada masa remaja maka jerawat, kemudian kulit tampak lebih mengkilat karena lebih banyaknya kelenjar sebasea atau kelenjar minyak ini pada masa remaja. Ini adalah sebuah aksesoris ketika kita melihat ada sweat glands atau kelenjar keringat, kemudian ada sebasea dan sebagainya. Ini adalah subcutaneous, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan subcutaneous. Kemudian ini adalah sweat glands, kemudian kelenjar minyak atau oil sebaceous gland, dan erector muscle of hair. Sekarang kita akan membahas tentang rambut. Rambut terdiri secara umum terdiri dari akar rambut dan batang, kemudian hampir seluruh permukaan tubuh pada manusia ada rambut, diproduksi oleh folikel rambut. Ada siklus pertumbuhan pada rambut yaitu fase anagen, telogen, dan katogen. Fase
Fase anagen yaitu 2 sampai 6 tahun, kecepatannya tumbuh 0,35 mili per hari. Fase telogen beberapa bulan atau fase istirahat. Kemudian fase katogen yaitu di antara kedua fase tersebut, antara fase anagen dan telogen. 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Ini adalah anatomi rambut yang terdiri dari medula, cortex, dan juga cuticula. Medula letaknya berada di bagian tengah, medium ya medula berisi keratin dan udara. Adapun cortex adalah bagian paling tebal pada rambut, sedangkan cuticula merupakan lapisan terluar dari rambut. Bagian-bagian rambut, cuticula rambut, ini terdiri dari sel-sel keratin yang pipih dan saling bertumpu seperti sisik ikan. Cuticula seperti pada gambar di sini yaitu cuticula seperti sisik ikan. Lapisan ini sangat keras untuk berfungsi untuk melindungi rambut dari kekeringan, kemudian masuknya benda asing dan juga zat-zat kimia yang berbahaya yang masuk ke dalam batang rambut. Dan cuticula ini bisa rusak, misalkan karena gesekan mekanis, misalkan contoh menyasak dan sebagainya. Kemudian misalkan karena bahan-bahan kimia, jadi hati-hati ketika Anda menggunakan sampo, keriting rambut, atau pewarna rambut yang tidak aman bagi rambut, maka itu dapat merusak cuticula rambut. Hati-hati ya. Kemudian yang kedua yaitu yang lebih dalam lagi yaitu cortex. Ini adalah lapisan bagian lebih dalam, sel-sel yang memanjang, tersusun rapat, kemudian terdiri dari pigmen rambut. Jadi warna rambut ditentukan oleh bagian cortex ini. Apakah warna rambutnya warna coklat, hitam, atau warna blonde dan sebagainya. Struktur cortex juga menentukan tipe rambut, apakah itu rambutnya keriting, lurus, bergelombang, dan sebagainya. Kemudian lapisan ini agak lunak, dapat juga mudah rusak karena bahan. Selanjutnya yaitu medula rambut, sumsum rambut yang terdiri dari 3 per 4 lapisan sel yang berbentuk kubus, berisi keratin hialin, butir-butir lemak, dan rongga udara. Ada juga struktur dari medula ini adalah urea, asam urat, santin, kreatin, glikogen, asam sitrat, dan lain-lain. Kemudian menuju ke hair papilia atau hair bulb, akar rambut. Ini terdiri dari folikel, dikelilingi oleh pembuluh-pembuluh darah yang memberikan makanan. Bermuara, ada juga di sini adalah kelenjar minyak sebasea. Terdiri dari umbi rambut, rambut yang terbawa jika tercabut, ada papil rambut, bagian yang tertinggal walaupun dicabut sampai akar. Jadi ketika Anda mencabut rambut, maka ada bagian yang tertinggal, yaitu namanya adalah papil rambut. Kita akan membahas ke kuku, bagian yang tanduk atau bagian terminal, lapisan tanduk yang menebal. Ada bagian akar kuku, ada badan kuku, ada fungsinya adalah melindungi jari tangan. Ini adalah bagian-bagian dari kuku, yaitu ada ujung bebas kuku, badan kuku, ada lunula, ada bantalan kuku, ada akar kuku, dan ada cuticula. Anatomi kuku ada nail root atau akar kuku, ada nail plate badan kuku, ada nail groove, ada eponychium dan juga hyponychium. Jika dibuka lebih dalam lagi. Nail root yaitu bagian kuku yang terbenam dalam kulit jari, kalau badan kuku yang terbuka di atas jaringan lunak, nail groove sisa kuku yang agak mencekung, dan eponychium kulit tipis yang menutupi kuku pada bagian proksimal, dan juga ada hyponychium yaitu kulit yang menutupi bagian kuku yang bebas. Anatomi kuku jika lebih dalam lagi maka terdiri dari matriks kuku, dinding kuku, dasar kuku, alur kuku, akar kuku, lempeng, lunula, eponychium, dan hyponychium. Fungsi kulit kita akan review kembali ke atas, yaitu kulit, yaitu fungsi proteksi, menjaga tubuh dari semua stimulus atau gangguan fisik, baik itu mekanis, contohnya adalah tekanan, gesekan, tahikan, gangguan kimiawi, misalkan terkena zat-zat yang bersifat iritatif, misalkan karpol, asam, alkali, dan sebagainya. Juga melindungi tubuh dari sinar-sinar radiasi, misalkan sengatan UV, bakteri, jamur, dan lain-lain. Hal tersebut karena adanya bantalan lemak pada kulit, sehingga bantalan lemak merupakan jaringan penunjang yang ada pada kulit. Fungsi lain kulit yaitu sebagai
fungsi absorpsi, yaitu dapat mudah menyerap O2 dan CO2, menyerap cairan, dan sebagainya. Fungsi ekspresi yaitu mengeluarkan zat sisa, misalkan NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Karena itulah maka kulit juga bisa kering karena mengeluarkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Fungsi persepsi yaitu mempersepsikan berbagai macam stimulus yang ada dari dalam luar tubuh yang mengenai kulit. Contohnya adalah rangsangan panas diperankan oleh badan rufini di dermis, yaitu lapisan di dermis. Ada juga rangsangan dingin, yaitu namanya badan Krause yang bertanggung jawab terhadap rangsangan dingin yang juga ada di dermis. Ada juga badan taktil Meissner yang ada di papila dermis sebagai stimulus dari rabaan. Kemudian ada juga tekanan yang juga di situ yang berperan adalah badan Vater Pacini. Jadi ada fungsi persepsi yang spesifik kerjanya sendiri-sendiri dari bagian-bagian kulit. Tadi yang sudah saya jelaskan, badan Ruffini, badan Krause, taktil Meissner, dan juga badan Vater Pacini. Ini adalah lebih detail lagi sesuai dengan stimulus-stimulus sesuai dengan job list masing-masing. Misalkan Meissner corpuscle, kemudian ada Pacini corpuscle, dan sebagainya. Kemudian fungsi kulit berikutnya yaitu sebagai pengaturan suhu tubuh. Misalkan ketika mengeluarkan keringat dan juga mengerutkan otot ketika adanya kontraksi pembuluh darah. Fungsi pembentukan pigmen di sini dipengaruhi oleh melanosit, tetapi ada juga peran yang lain yaitu tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan karotin. Jadi tidak hanya melanosit saja, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi warna kulit selain kulit ras maupun individu. Ini adalah gambar dari melanosit atau melanin. Jadi kalau melanogenesis adalah proses pengangkatan dan pengiriman melanin ke sel-sel epitel melalui keratinosit yang telah terhubung dengan dendrit melanosit, sedangkan melanin adalah pigmennya, pigmen endogen yang paling umum yaitu merupakan non-hemoglobin yang berasal dari pigmen coklat dan diproduksi oleh sel-sel melanosit yang terdapat dalam lapisan sel epitel. Fungsi selanjutnya pada kulit yaitu keratinisasi, yaitu 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis biologis. Jadi untuk pembentukan sel-sel kulit yang baru. Kemudian juga fungsi kulit yang lain sebagai fungsi pembentukan vitamin D, yaitu mengubah 7-dihidroksikolesterol dengan bantuan sinar matahari. Kemudian pemeriksaan fisik pada kulit. Ini adalah penilaian hipofitus pada pasien. Jadi jika nanti Anda berada di rumah sakit, Anda akan menilai bagaimana gangguan pada kulit, misalkan pada pasien-pasien yang tirabaring lama atau yang bed rest lama. Itu misalkan penilaian resiko hipofitus. Anda tinggal membaca dari 1, 2, 3, 4 ini adalah skalanya, kemudian aspek yang dinilai adalah persepsi sensori, kelembapan, aktivitas, mobilisasi, nutrisi, dan gesekan dan pergerakan. Kemudian Anda tinggal menarik garis ke kanan, nilai dari persepsi sensori, misalkan berapa, kelembapan dari skala ini berapa nilainya. Kemudian Anda total, berapa total dari resiko penilaian hipofitus ini. Kemudian ini ada dari total nilai yang sudah Anda berikan, maka ada penilaian yaitu 15 atau 16, maka low risk atau resiko rendah, 13 atau 14, maka moderate risk atau sedang, dan 12 atau kurang, maka high risk atau resiko tinggi, resiko hipofitus. Pitting edema. Apa itu pitting edema? Pitting edema adalah suatu keadaan pada pasien yang mengalami bengkak karena suatu kegagalan organ atau misalkan pada ginjal. Misalkan pitting edema yaitu meliputi yang dinilai adalah mobilitas, konsistensinya mirip tekan. Cara mengukurnya atau pemeriksaan fisiknya adalah pada bagian yang bengkak ditekan kuat selama 5 detik dan kemudian dilepaskan. Kemudian derajat pitting edema Anda baca di sini ya, ada 1+, 2+, jika sesuai dengan karakteristik dari derajat pitting edema ini. Ada juga 3+ dan 4+.
sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Kemudian erosi, apa itu erosi? Hilang atau terkelupasnya kulit yang terbatas sampai bagian epidermis sehingga pada erosi tidak jumpai perdarahan. Ingat tadi sesuai dengan lapisan-lapisan dari kulit, epidermis itu belum ada pembuluh darah. Maka jika ada gesekan atau baret sampai bagian dari epidermis, maka tidak sampai berdarah. Beda dengan eksfoliasis, sama seperti erosi, tetapi dia sudah mencapai bagian dermis, karena kita ingat tadi bahwa kalau dermis sudah ada pembuluh darah, makanya ada perdarahan. Seperti itu. Jadi kalau kita mengetahui sudah ada darah atau tidak, berarti sudah sampai mana luka itu sampai ke lapisan kulitnya. Kalau psoriasis, yaitu peradangan pada kulit yang ditandai dengan ruam merah, kering, tebal, bersisi, disertai kadang dengan gatal dan nyeri. Biasanya ini karena autoimun. Pruritus, yaitu gatal, biasanya ini karena alergi dan sebagainya. Urtikaria, ini ada gatal-gatal atau namanya kaligata atau biduran. Biasanya ini karena misalkan alergi, misalkan alergi terkena ulat bulu atau alergi karena telur dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bisa belajar dari anatomi fisiologi dari sistem integumen, yaitu kulit, rambut, kuku bagi perawat, sehingga kita bisa menjadi seorang perawat yang baik. Jika ada gangguan pada sistem integumen tersebut, kita mampu melakukan diagnosis keperawatan dan asuhan keperawatan yang